Pesantren milik Habib Rizik Syihab di Megamendung, Kabupaten Bogor, Markas Syariah, mengadukan Eager Adventureland ke pemerintah Kabupaten Bogor, Rabu 12 Maret 2025. Markas Syariah meminta Pemkab Bogor memediasi masalah sengketa lahan antara mereka dengan ekowisata Eager Adventureland. Kuasa hukum Markas Syariah, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan pihaknya menyampaikan persoalan terkait lahan dengan pihak Eager. Hal ini diungkapkan Iwan di Cibinong, Rabu 12 Maret 2025. Alhamdulillah, tadi kami dari tim Markas Syariah ketemu diterima oleh Bapak Wakil Bupati, Pak Ade. Kita sampaikan terkait dengan permasalahan ke kami dengan pihak Eager. Karena ada beberapa hal yang menyangkut permasalahan lahan yang belum diselesaikan dengan pihak Eager. Itu kami sudah kalkulasi dan bawa data bahwa di dalam Eager ternyata ada lahan Markas Syariah yang sekarang ini digunakan untuk wisata ya sebenarnya ya. Nah itu luasnya sekitar 18 hektar lebih. Nah padahal lahan itu lahan umat dibeli dari uang umat. Nah, karena itu uang umat menjadi tanggung jawab dan di awalnya diproyeksikan untuk membangun pondok pesantren putri Markas Syariah, tapi karena saat ini dikuasai oleh pihak Eager, maka tidak terlaksana ya, pondok pesantren putrinya belum terlaksana sampai saat ini, sehingga kami minta bantuan dari pihak kantor bupati untuk memediasikan, untuk mengatur pertemuan dengan pihak Eager terkait dengan permasalahan Markas Syariah ini. Dan terkait dengan itu sebenarnya ada perizinan, baik itu perizinan IMB, perizinan setplan, itu diisyaratkan ada klausula terkait dengan ekowisata yang dilakukan Eager harusnya diselesaikan dulu hal-hal yang terkait dengan lahan yang dikuasai oleh pihak Eager. Jadi di klausula itu di baik di perizinan yang dikeluarkan oleh Pemda dinyatakan bahwa terkait dengan lahan-lahan yang masih bermasalah harus diselesaikan oleh pihak Eager, dan pernyataan itu dilakukan pihak PTPN dengan Eager pada tanggal 11 Maret 2020. Nah itulah menjadi alat bukti kami bahwa kami minta bantuan pihak Pemda tidak salah untuk memediasikan permasalahan ini, dan saya yakin nanti akan dipertemukan antara kami dengan Markas Syariah dengan pihak Eager. Pak, itu kan tadi katanya ada lahan Markas Syariah juga. Itu sejak kapan Pak itu lahan? Lahan itu kita beli sejak tahun 2013. Ada datanya dan kita beli oleh penggarap. Seperti lahan-lahan yang lainnya. Nah, cuma memang ada lahan yang kami ruslah, punya masyarakat juga, yang ada dekat lahan sapi di saat ini di pondok pesantren Markas Syariah. Contoh lahannya Ibu Metia Metriva, itu dia punya lahan sapi yang kemudian ditukar rusrah, yang sekarang diambil oleh pihak Eager. Berapa luasnya? Luasnya Yang semuanya keseluruhannya 18 hektar. Itu sudah sesuai sama RT RW yang ada di? Sudah ada, kita ada bukti, ada terkait dengan lahan-lahan itu, kita ada jual belinya. Nah, data-data penjualan dan pembelian, dan ini semua ditandatangani oleh pihak aparat desa, diketahui. Gitu. Ini HGU atau apa? Ini garapan, dana garapan ya, yang mereka kemudian menguasai karena ditelantarkan oleh pihak PTPN. Oh, itu berapa tahun Pak? Berapa tahun berlaku? Biasanya kan tanah garapan per berapa Iya, tahun? makanya itu mereka kuasain lebih dari 20 tahun lebih ya. Kalau dalam kasus di undang-undang kan harusnya 25 tahun ya. Nah, itulah yang kemudian kita beli pada tahun 2013. Jadi mereka menguasainya dari tahun 2000 mungkin ya. Dari tahun 2000, tahun 2002. Berarti ini tahun 2002 udah berapa tahun? Ya udah 25 tahun lebih. Oh. 25 tahun. Berarti ini beli hak garap ya? Ya, beli hak garap.
kita tanah-tanah yang ditelantarkan oleh PTPN kemudian digarap oleh petani penggarap, kemudian kita beli dari mereka. Artinya Eger di sini selain daripada melanggar tata kelola lingkungan juga tidak atau belum menyelesaikan hak-hak rakyat yang dirampas gitu. Ya kalau begitu kan konsekuensinya seperti itu kita melihat. Artinya harusnya persoalan kami ini diselesaikan ya. Baik. Sebenarnya kita sudah berapa kali ketemu dengan pengacara Eger untuk membicarakan ini sampai pada tanggal 14 Maret 2023 akhirnya deadlock. Kita bikin kesepakatan deadlock, ada pernyataannya juga deadlock sehingga kami datang ke kantor bupati di mediasi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Jatnika Rohmat mengungkapkan kunjungan Markas Syariah bertujuan untuk menyampaikan persoalan lahan yang beririsan dengan PTPN 1 Regional 2 dan kini dipakai Eger. Dengan Markas Syariah tadi apa aja? Pak Sekda itu. Jadi saya hanya tadi ditugaskan Pak Bupati mewakili untuk memastikan bahwa rapat tadi di ruangan beliau. Dan kebetulan yang memimpin rapatnya urusan teknis dan yang lain-lain yang mencatat itu Pak Sekda. Jadi yang lebih pas itu Pak Sekda nyampaikan, oke? Pak Sekda. Karena kondisi di lapangan kayaknya Pak Camat. Tadi dari Markas Syariah memohon audiensi aja sih. Hal-hal yang biasa yang kita suka menerima audiensi lah ya. Ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan kronologis Markas Syariah ya yang memang sudah mulai dari sejak 2013. Dari Markas Syariah menyampaikan beberapa konsep tentang bagaimana Markas Syariah itu bukan sekedar aset pendidikan, tapi memang berbasis ke dalam agrikultural. Jadi kenapa lahannya menjadi luas? Karena memang basicnya tetap mempertahankan kondisi dan potensi wilayah kita. Dari situ kemudian ada harapan, ada legitimasi dari sisi aspek lahan. Nah, dalam konteks itu tentu dari aspek lahan irisannya dengan PTPN 8, PTPN 1 Regional 2 kalau sekarang ini. Nah, itu mohon disampaikan untuk dikomunikasikan melalui pemerintah daerah ke PTPN itu sendiri. Itu yang pertama sebenarnya disampaikan oleh teman-teman dari sana. Kemudian yang kedua dari sisi konsep pengembangan, mungkinnya sinergi ya. Karena kan di sana ada PTPN 8, ada Eger gitu. Amanah dari Habib Rizik juga memang mengembangkan kawasan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kan proses yang kemudian menjadi eksklusif tapi menjadi inklusif gitu ya. Jadi beberapa rencana ke depan yang disampaikan termasuk rumah sehat dan lain-lain, dan bahkan sudah ada kerjasama ya dengan Eger saya kira untuk mengembangkan titik-titik itu. Hanya itu aja. Tindak lanjut dari Pemkapnya Pak? Tindak lanjut Pemkapnya itu nanti kita memang kebetulan kita sedang membuat rencana jalur alternatif puncak ya. Jadi kita akan mencoba Pak Wabub tadi mensinkronkan rencana kita jalan itu dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Kita akan mempertemukan ya Eger, mempertemukan MS, Markas Syariah ya, kemudian dengan PTPN diperintahkan oleh beliau balik ngopi, sok diskusikan di sana seperti apa. Nah, kemudian baru kita akan, karena PTPN juga BUMN ya, kemudian kewenangan pertanahan juga ada di Kementerian ATR, maka selanjutnya memang